kalau buat Terawang bukannya so tahu, tapi kalau buat Terawang ini kan bulan apa, bulan 5 ya, mungkin mulai bulan 7 bulan Juli nanti, bulan 7 sampai 3,5 tahun ke depan sampai akhir 2025 ini makin lama makin gitu tuh, makin cepat pergerakannya, transisinya makin cepat. Dan lu akan ditaruh di kondisi yang benar-benar sulit yang lu nggak akan bisa menolak. Lu lihat aja nanti. Halo, kita lanjutin lagi ya obrolan kita yang kemarin-kemarin. Ini tuh trilogi yang terakhir dari seri 3 video yang soal pembayaran digital lah, digitalisasi, tokenisasi segala macam. Yang pertama kan gue udah ngomongin soal mata uang digital ya kan, yang diwakili oleh QR code itu, QRIS ya kan. Terus yang kedua gue bicara soal jalan tolnya, infrastrukturnya, platformnya ya kan, platformnya blockchain yang akan dipakai untuk supaya mata uang digital itu bisa pada jalan. Nah, itu dua ini tidak akan bisa jalan tanpa adanya identitas digital gitu ya. Jadi kalian akan dapat suatu identitas digital. Ini sudah diagendakan lewat Microsoft ya kan. Ini programnya Microsoft di bawah World Economic Forum, WEF, Microsoft and Bill and Melinda Gates Foundation ya kan, Bill Gates. Ini dia punya agenda yang namanya ID 2020 ya, Identity 2020. Nah, ini berlaku untuk global, semua negara bakal kena. Kalian pasti kebagian juga, kita semua pasti kebagian juga. Nah, ini juga gue udah siapin beberapa slide ya kan, untuk nunjukin bahwa ini agenda sedang berjalan dan di sini pun sedang berjalan ya kan. Jadi jangan pikir lu enak-enak aja lu ya kan, nggak ada apa-apa, lu lihat aja nanti ya. Nah, kenapa gue bilang ini yang pembayaran digital dan segala macam masih berjalan, karena identitas pun perlu digital ya kan. Nanti semua orang itu udah kayak barang di department store, di supermarket gitu, lu punya barcode lu sendiri ya kan? Lu punya kode sendiri ya kan, kayak barang kayak jeruk, kayak apel, kayak celana, baju, lu ada barcode-nya sendiri ya. Jadi lu pantat lu tinggal di scan aja nanti ya kan, kalau mau ngapa-ngapain tinggal di scan aja. Dan itu teknologinya bukannya masih jauh, sudah ada dan sudah tersebar di mana-mana sekarang ya kan. Termasuk itu nanti tol, pintu tol itu nggak usah pakai kartu lagi, lewat RFID, NFC, Near Field Communication, Radio Frequency Identification, itu nggak usah sentuh, lewat doang udah teridentifikasi. Nah, ini gue tunjukin dulu slide-nya ya kan, dan agendanya itu seperti apa ID 2020 gitu. Nah, ini nih. Nah, lu lihat nih, gue ambil dari beberapa sumber ya di media ya kan. Lu lihat nih, ini adalah logonya Microsoft. Jadi ini agenda global dunia ya kan, dari World Economic Forum dan segala macem lah yang globalis itu loh ya kan. Nih, stories from the ID 2020 Alliance. Jadi mereka udah bikin program aliansi untuk identitas 2020 ID 2020. Nah, sekarang lu tanya kalau di Indonesia penerapannya gimana? Nah, lu lihat ya, dibaca nih dari RRI. Mulai 2022 IKTP digital bisa diakses dari HP. Nah, ya kan. Jadi KTP lu nggak usah dibentuk kartu lagi di dalam dompet, ya kan. Semua udah bentuk QR code. Semua bisa di dalam HP dan bisa digunakan untuk bertransaksi kayaknya. Nah, ya kan. Surabaya siap menerapkan KTP digital. Surabaya siap, men, ya kan. Nah, jadi kalian warga Surabaya dan warga kota-kota lainnya siap-siap juga nih. Ini agenda global, men, nggak bisa, bukan pemerintah kita yang bikin gitu. Nah, ya kan, Kemendagri IKTP dak lagi berbentuk fisik, iyalah berbentuk angan-angan ya kan, berbentuk dunia maya sekarang loh, ya kan. Terus mana lagi nih kan, tuh ini keunggulan KTP digital ya. Wah, poin-poinnya ini segala macam, transaksi apa aja yang bisa dilakukan, nomor apa aja yang bisa dimasukin ke dalam, dijadikan satu ke dalam nomor NIK itu IKTP itu ya kan, rekening bank lah, BPJS apa segala macam. Nah, ini Ibu Sri juga sekarang lagi sibuk ya kan, sibuk untuk iniin pajak nih ya kan, pajak kannya nomor NPWP kannya tuh dengan nomor KTP. Nah, itu dia salah tuh contohnya, satu demi satu ini dimasukin ke dalam nomor KTP
mulai dari NPWP dulu ya kan, mungkin nanti BPJS atau apa, SIM ya kan, segala macam dimasukin. Nanti kalau udah semua yang menyangkut identitas lu udah masuk ke situ semua, nah itu baru eng dimulai deh tuh ya kan, sistem kredit sosialnya ya kan. Nah, Ibu Sri ini lagi sibuk nyariin duit buat negara ya kan, 2 tahun pandemi ini banyak defisit. Inilah masukin NPWP ke KTP. Nah ini ujung-ujungnya nanti akan pakai sistem biometrik, jadi identitas lu itu akan nyatu sama biologis lu, DNA ya kan, sidik jari, retina mata, mungkin DNA lu, genetik lu ya kan, dibikin jadi identitas nantinya, jadi biometrik nanti ujung-ujungnya sih ya kan. Dan itu kan tertanam embedded ke dalam biologis lu nantinya ya kan. Nah itulah. Nah lu kan udah lihat tadi ya kan, begini begitunya ya kan. Sekarang nah yang sekarang lu belum berasa ya kan, ini masih tahap transisi pelan-pelan di ini ya kan, mulai dari pandemi kemarin ya kan, vaksin segala macam ini disosialisasi terus dikondisikan terus ya kan, supaya kita makin lama makin terbiasa ke arah hidup yang lebih digital. Nah, nanti puncaknya ya kan, pada saat nanti di dalam NIK lo ya kan, nomor induk lo, NIK KTP lo ya kan, segala macam nanti ada di situ. Tadi udah dibilang kan ya kan, Ibu Sri pengennya NPWP nyatu sama NIK ya kan. Ntar lu lihat aja, ntar bisa aja BPJS masuk, rekening bank lu masuk, asuransi lu masuk, paspor, SIM, apapun yang ada nomornya itu akan ditokenisasi dan masuk ke dalam satu nomor itu. Jadi satu orang hanya satu nomor, satu orang satu barcode ya. Jadi nggak akan keliru sama yang lain ya, ketuker atau apa, atau penggandaan ya kan. Lu bisa penggandaan nomor identitas dulu, nanti nggak bisa di dalam blockchain, nggak ada. Seperti gue bilang waktu di video yang blockchain, di dalam blockchain nggak bisa diedit, nggak bisa dihapus, nggak bisa dikurangi, nggak bisa digandakan. Itu blockchain ya kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Nah kalau udah kayak gitu, udah semua nomor lu ke yang penting-penting lu nyari, baru nanti diterapkan sistem kredit sosial, itu kredit sosial sistem ya kan. Nah itu nanti kalau lu banyak macam-macam, banyak ngoceh, banyak apa ya kan, banyak protes, ini nggak sesuai dengan agenda atau menentang pemerintah atau apa, you being a bad boy lah istilahnya. Lalu kalau dimatiin nomor itu mau bisa apa lu ya kan, lu nggak bisa kerja, nggak bisa narik duit di bank, mati semua nomor lu ya kan, mau gimana coba. Satu nomor itu aja cukup, satu nomor itu mati, yang induk itu udah lu tamat ya kan. Jadi ya bosin nggak, kalau ditanya nanti kita gimana, terima apa nggak, itu gua nggak bisa bicara dong ya kan, itu pribadi lepas pribadi, karena tiap orang beda-beda kondisinya. Cuma gue di sini tugas gue cuma mengemukakan fakta bahwa kalau itu diberlakukan, tingkat kebebasan individu lu menurun drastis, hampir hilang ya kan. Ruang gerak lu makin sempit gitu aja. Dan itu akan terjadi kalau buat Terawang, bukannya so tahu, tapi kalau buat Terawang ini kan bulan apa, bulan 5 ya, mungkin mulai bulan 7, bulan Juli nanti, bulan 7 sampai 3,5 tahun ke depan, sampai akhir 2025 ini makin lama makin gitu tuh, makin cepat pergerakannya, transisinya makin cepat. Dan lu akan ditaruh di kondisi yang benar-benar sulit, yang lu nggak akan bisa menolak. Lu lihat aja nanti, orang akan dibikin desperate, dibikin kepepet supaya ampun deh gitu kan, oke terserah mau diapain aja. Nah, ntar lu lihat aja, ini gua bukannya ngeramalin, cuman fakta-fakta menunjuk ke arah itu gitu. Jadi gitu ya, itu nih gue udah lengkap nih 3 trilogi ini ya kan, mulai dari uang digital, blockchainnya, apanya, infrastrukturnya, dan sistem identitas sosial dan sistem kredit sosial. Itu udah gue bahas semua. Nanti kalau ada update terbaru, gue akan update lagi videonya ya kan. Misalnya ada berita baru, wah ada penerapan ini, penerapan itu, gue kasih tahu lagi. Sementara ini dulu, ini supaya biar lu jelas dulu soal mau menindaklanjutinya gimana atau menanggapinya gimana, terserah kalian ya kan. Kalau gue banyak nyasaran, banyak macam, ntar gue akan naben lagi anjing, bener nggak ya kan, itulah. Oke, jadi sementara gitu dulu, nanti gue sambung lagi sama topik-topik berikutnya. Thank you ya, bacot aja dulu ya kan, identitas belakangan. Oke, thank you ya.